Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan mempelajari tentang mencari ide pokok dan pendukung serta jenis paragraf menurut letak ide pokoknya. Anak-anak sekalian, kita bisa menemukan ide pokok dalam suatu bacaan dengan cara sebagai berikut. Membaca teks bacaan dengan seksama, dibaca dengan teliti, diulang-alik, kemudian di bulan baretnya intinya anak-anak ya. Kemudian mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan, seperti itu. Pokoknya intinya di poin nomor 1 anak-anak, kita harus membaca secara berulang-ulang, kemudian mengangan-angan di dalam hati bagaimana sih yang betul ide pokoknya yang mana sih. Mengubah kalimat utama menjadi kalimat yang kompleks, kemudian tandai informasi yang penting, dicoret-coret atau ditandai dengan stabilo atau dengan pensil, kemudian dibaca kembali dengan teliti sampai ketemu ide pokoknya. Biasanya ciri-ciri ide pokok anak-anak berupa pikiran utama atau gagasan utama. Ya mestilah. Biasanya sesuai yang paling dekat dengan judul kalimat di atas. Kemudian mengandung pokok persoalan atau inti persoalan sebagai ia dikait-kaitkan dengan judulnya di atas dan dibaca berulang-ulang, intinya anak-anak dinyatakan secara eksplisit secara jelas, tidak mulak-mulak atau tidak menjelaskan atau tidak mencontohkan. Itu berarti ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut juga kalimat utama. Biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Mudah-mudahan anak-anak cepat paham dengan cara dibaca berulang-ulang seperti itu. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di depan. Ya, kalau kalimat utamanya di depan, selanjutnya contoh penjelas, itu berarti adalah kalimat atau paragraf deduktif. Yang kedua adalah paragraf imperatif anak-anak, adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah. Yang lainnya adalah penjelas, kalimat umum, atau contoh gitu. Yang selanjutnya adalah paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini biasanya anak-anak berada di belakang kalimat utamanya. Lebih mudahnya perincian dan penjelasan khusus didahulukan, kemudian disimpulkan dalam pernyataan umum. Biasanya polanya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah paragraf campuran, deduktif, induktif. Dalam paragraf ini biasanya kalimat utamanya berada di depan dan di belakang. Polanya adalah kalimat bersifat umum berada di awal paragraf dan akhir paragraf, dan kalimat yang berada di tengah memuat pernyataan khusus, biasanya berupa contoh atau rincian. Nah, ini adalah contoh paragraf yang ditulis Pak Rofi ya, copy paste dari Google. Desa Panglipuran Bangli, sebuah wilayah pedesaan yang menjadi ikon desa wisata di Bali. Objek ini memang menjadi tujuan wisatawan domestik dan asing. Akses ke lokasi cukup mudah, berada pada jalur utama, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, yang berwarna merah ini, Pak Rofik buat merah ya, ini adalah kalimat utamanya anak-anak. Berarti ini adalah kalimat atau paragraf deduktif, betul sekali. Nah, ciri-cirinya paragraf deduktif kalimatnya langsung jelas. Sebaliknya, yang penjelasnya atau kalimat pendukungnya ini biasanya malah menjelaskan tentang detail dari kalimat yang berwarna merah ini. Contoh, akses ke lokasi cukup mudah. Ini kan menjelaskan, nek kono carane akses lokasi ini penak. Terus sekitar 45 km dari Denpasar tepatnya, dan sebagainya. Yang atas ini yang dijelaskan, yang merah ini yang dijelaskan, ini yang menjelaskan atau mencontohkan, menerangkan, mendeskripsikan. Kalimat utama biasanya yang dijelaskan.